Kemudian perlu kita ketahui bahwa seluruh orang yang di luar Islam itu perlu kita sikapi dari dua dimensi, ya. Yang pertama dari sisi dimensi akidah kita, kedua dari sisi sikap kita terhadap mereka. Dari sisi akidah kita yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, bahwa seluruh orang yang berada di luar Islam, di luar ajaran Nabi Muhammad, kalau mereka mati belum masuk Islam, mereka penghuni neraka Allah kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini akidah yang tidak boleh luntur. Dari sisi akidah, Allah berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya dan kelak dia akan menjadi orang yang merugi. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah." Ini akidah, enggak boleh luntur. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin, mereka kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek ciptaan Allah di bawah kolong langit. Sebaik apapun dia, kalau dia non-muslim, vonis Al-Quran syarrul bariyah, dia sejelek-jelek ciptaan Allah di atas permukaan bumi. Ini dari sisi akidah. Dan ini bukan akidah radikal, jangan dipahami ini bentuk radikalisme. Ini kita berbicara dari sisi akidah. Adapun dari sisi sikap kita, muamalah kita, akhlak kita kepada orang-orang yang di luar agama kita, apakah yang disebut Yahudi, Nasrani, Cina, ataukah yang lainnya, maka non-muslim di dalam Islam dibagi menjadi 4 bagian dalam menyikapi mereka. Yang pertama, non-muslim yang disebut mu'ahad, orang kafir yang terjadi perjanjian genjatan senjata, hidup damai antara negeri kita dengan negeri mereka. Maka ini harus tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang kedua, non-muslim yang musta'min, masuk ke negeri kaum muslimin karena ada jaminan keamanan, seperti turis-turis yang melakukan traveling, ya, diberi jaminan keamanan untuk mereka oleh pemerintah atau dari individu muslim juga berlaku. Ya, dalilnya adalah hadis dari Imam Muslim dari Ummu Hani, ketika beliau memberikan jaminan kepada individu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, tiba-tiba ada beberapa sahabat Nabi ingin membunuh musyrik tersebut karena ingin balas dendam, manusiawi kan? Karena sebelumnya kaum muslimin di Mekah kan disiksa oleh mereka, dia rampas sana, tiba-tiba nongol sekarang di Madinah, gimana enggak mau dibunuh? Begitu beberapa sahabat Nabi ingin membunuhnya, Ummu Hani langsung lapor kepada Nabi. Maka Nabi marah bersabda, "Inna yadal muslimina wahidah." Jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari kaum muslimin memberi jaminan kepada orang yang di luar Islam, maka yang lain harus menghargai jaminan tersebut. Apalagi jaminan tersebut diberikan oleh pemerintah. Kemudian Nabi menyatakan, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummah Hani, saya jamin keamanan untuk individu non-muslim yang kamu beri jaminan untuknya. Maka dari itu kita mengingkari kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, bom Marriott, ya, karena mereka adalah kafir musta'min yang masuk ke negeri Islam karena ada jaminan keamanan yang diberikan oleh pemerintah atau individu muslim. Adapun kalau mereka ke sini untuk bermaksiat, maka yang akan mempertanggungjawabkan dosa itu adalah pemerintah yang mengeluarkan visa untuk mereka. Adapun sikap kita terhadap mereka, kita sudah terikat dengan janji. Dan lihat bagaimana, ya, efek dari perbuatan itu mencoreng nama Islam. Karena yang melakukannya berpenampilan Islam, berjenggot, ya, sebagian celana cingkrang juga, berjubah, istrinya bercadar, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam. Sampai sekarang, terakhir saya ke Bali hampir setahun yang lalu, itu masih membekas di hati orang-orang Bali yang di luar Islam, jamaah. Masih sangat membekas sampai hari ini. Ini bahayanya aksi-aksi keonaran yang di atas namakan Islam, mencoreng agama Islam. Itu kafir musta'min. Yang ketiga, kafir zimmi. Ya. Kafir musta'min dalil lainnya adalah dari surat At-Taubah. Allah berfirman di halaman pertama,
Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang non muslim meminta perlindungan kepadamu untuk masuk ke negerimu, maka amankan dia. Semoga saja atau sampai dia mau mendengar ayat-ayat Al-Quran dan akan menjadi sebab dia masuk Islam. Betapa banyak orang non muslim masuk ke dalam Islam karena berada di tengah-tengah kaum muslimin yang memiliki akhlakul karimah. Ya, saya punya teman di Yaman, seorang tadinya adalah tentara Amerika, bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia mulai tertarik dengan Islam setiap kali melihat salat 5 waktu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi yang disiarkan live secara langsung. Dia semenjak itu mulai berpikir tentang ada apa dalam Islam ini. Kok selama ini saya mendengar Islam ini buruk, kacau, tetapi saya tertarik dengan agama mereka di saat saya melihat salat 5 waktu mereka berjamaah. Dari sisi apa? Dari sisi kerapiannya. Imam hanya mengeluarkan satu kata, istau, 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 luruskan shaf, luruskan shaf. Setelah itu dia langsung salat, tidak lagi melihat kepada mereka, dan makmum pun tidak dikawal oleh pasukan, tetapi mereka bisa berdiri dengan rapi, tidak ada yang bercanda-canda. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau jumlahnya ribuan apalagi jutaan, itu di dalam barisan ada yang nari-nari, ada yang duduk-duduk, ada yang bercanda-canda. Berarti ada sesuatu yang indah di dalam Islam ini. Dia mulai mengkaji dan masuk ke dalam Islam. Saya berjumpa dengan dia ketika dia orang Amerika, tentara Amerika. Baik. Kemudian yang ketiga adalah kafir zimmi. Kafir non muslim tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak, membayar upeti. Ini juga tidak boleh kita tumpahkan darahnya, kita ambil hartanya, dan tidak boleh kita hancurkan kehormatannya. Baik sampai dia rampok Cina-Cina benayu karena alasan orang gapai. Yang masuk kafir zimmi mereka. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ketika mereka sudah membayar upeti, membayar pajak dengan tunduk di bawah peraturan kaum muslimin, tidak boleh lagi diperangi. Yang keempat baru halal darahnya, yaitu kafir harbi, kafir di medan jihad. Jihad tapi jangan demo kita namakan jihad. Ya, ini kafir harbi di medan jihad, itu pun ada aturannya dari Nabi. Ya, setelah disuruh masuk Islam enggak mau di medan jihad. Anak-anak kecilnya enggak boleh dibunuh, kecuali tidak bisa dielakkan lagi. Yang perempuan enggak boleh dibunuh, kakek-kakeknya enggak boleh dibunuh, ditangkap, ditawan, dan harus diberi makan. Dan tempat-tempat ibadahnya tidak boleh dihancurkan. Ini dari sisi muamalah. Tetapi dari sisi akidah kita, seluruh jenis kafir tadi keempat-empatnya mereka syarrul bariyah, sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit. Itu akidah kita. Tentang 4 jenis kafir tadi, apapun mereka, mukafir, musta'min, zimmi, mu'ahad, harbi, status mereka khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Syarrul bariyah, dan mereka sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit, sebaik apapun dia secara sosialnya. Dan sebanyak apapun kebaikannya tidak akan pernah diterima oleh Allah darinya sampai dia mau masuk ke dalam Islam. Allah berfirman, wa ma mana'hum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Dan tidaklah sedekah-sedekah orang kafir itu ditolak oleh Allah kecuali karena mereka masih kufur, belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar." Tidaklah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang Yahudi atau Nasrani yang telah mengetahui aku dibangkitkan, diutus oleh Allah, kemudian dia tidak beriman kepadaku, melainkan dia dari penghuni neraka Allah. Oleh karenanya dalam kitab pembatal-pembatal Islam, para ulama menyebutkan di antara akidah yang membatalkan Islam adalah meyakini persamaan agama. Meyakini bahwa orang yang mati di luar agama Nabi Muhammad, kalau dia baik, tetap dia masuk surga. Ini akidah yang membatalkan Islam. Tapi hari-hari ini justru sebagian profesor berkeyakinan seperti itu, dan itu dianggap akidah kemajmukan. Itu dianggap pemahaman yang mempersatukan umat. Padahal itu akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dan bisa membatalkan Islam.